Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika dari Prodi S1 Gizi Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi makanan pada manajemen industri pangan. Slide pertama, di sini ada terdapat definisi distribusi makanan, yaitu bisa diartikan serangkaian kegiatan penyampaian makanan sesuai dengan jenis makanan dan jumlah porsi konsumen yang dilayani, atau bisa makanan biasa maupun khusus. Di sini dapat diartikan menyangkut kegiatan hidangan yang telah dikemas dengan alat tertentu, diterima, disimpan sementara sampai waktu makan. Kemudian distribusi makanan memiliki dua kegiatan inti, yaitu pembagian atau bisa disebut dengan pemorsian makanan dan penyampaian atau penyajian makanan sampai ke konsumen. Pemorsian adalah suatu cara atau proses mencetak makanan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Sedangkan penyajian makanan pasien merupakan kegiatan menyajikan makanan utama dan selingan untuk pasien di ruang rawat inap yang dilakukan oleh pramusaji sesuai dengan ketentuan waktunya. Penyajian makanan perlu dipastikan bahwa konsumen atau klien menerima sesuai dengan permintaan. Kemudian ada macam-macam distribusi. Terdapat 3 sistem penyaluran makanan yang biasa dilaksanakan, yaitu yang pertama sistem yang dipusatkan atau bisa disebut dengan sistem sentralisasi. Makanan dan konsumen dibagi dan disajikan dalam alat makanan yang telah dipersiapkan di tempat pengolahan makanan. Kemudian yang kedua yaitu desentralisasi, yaitu makanan konsumen dibawa dari tempat pengolahan ke ruang persiapan dalam jumlah yang banyak atau besar untuk dipersiapkan ulang dan disajikan dalam alat makan konsumen sesuai dengan permintaannya. Yang ketiga yaitu sistem kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi, di mana penyaluran makanan kombinasi dilakukan dengan cara sebagian makanan ditempatkan langsung ke dalam alat makan konsumen sejak dari tempat pengolahan atau dapur, dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam wadah besar yang pendistribusiannya akan dilaksanakan setelah sampai di ruang persiapan. Kemudian di sini ada peran petugas distribusi makanan. Petugas distribusi adalah orang yang bertugas atau bekerja dalam bidang penyajian makan dan minuman. Dalam pelayanan, petugas distribusi memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pemandu selera, sebagai penyaji hidangan, sebagai duta pelayanan, dan penyelenggaraan makanan. Petugas distribusi di penyelenggaraan makanan harus bisa menciptakan pelayanan yang baik dan menimbulkan kesan terhadap pasien. Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh petugas distribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, yaitu personal hygiene, disiplin waktu, kepribadian, dan pendekatan dengan konsumen. Makanan yang telah dimasak harus didistribusikan dan disajikan kepada konsumen tepat pada waktunya, di mana disajikan tidak terlalu awal atau terlambat karena akan mempengaruhi selera makan konsumen dan penurunan kualitas makan sehingga menyebabkan terjadinya sisa makan. Penurunan suhu makanan menyebabkan makanan rentan terkontaminasi bakteri. Suhu berkisar 4,5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius merupakan danger zone, di mana memungkinkan bakteri berkembang biak pada makanan. Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri yaitu 28 derajat Celcius sampai 47 derajat Celcius. Oleh karena itu, perilaku penjamah makanan pada pemahaman standar operasional prosedur atau bisa disebut dengan SOP harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap kualitas makanan. SOP atau bisa disebut dengan standar operasional prosedur distribusi makanan merupakan suatu pedoman atau acuan bagi petugas distribusi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan peranannya. SOP ini berisi tentang cara melakukan, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan. Beberapa contoh prosedur kegiatan yang tercantum dalam SOP distribusi yaitu bagaimana cara mempersiapkan alat makan, cara menyajikan makanan, serta cara menghadapi pasien saat melakukan distribusi makanan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.